Kemudian SKTT, SKB, P3K untuk yang periode ketiga ini adalah nanti dijadwalkan pada bulan Oktober, sehingga nanti untuk integrasi dari hasil seleksi CPNS dan juga P3K, sobat-sobatnya, pada seleksi CASN tahun 2024 di sini nanti akan diselenggarakan 3 kali seleksi ya. Dan di sini nanti untuk teman-teman P3K tentunya kita akan melewati tahapan seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Sedangkan untuk CPNS ini seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru bahwasanya telah rilis jadwal seleksi CPNS dan juga P3K 2024 terbaru, yang mana di sini nanti teman-teman bisa mengecek yaitu untuk jadwal seleksi periode 1, jadwal seleksi periode 2 dan juga periode ketiga ini nanti dimulai kapan. Tentunya di sini nanti baik itu teman-teman calon pendaftar CPNS maupun juga P3K harus bersiap ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada pengadaan calon aparatur sipil negara di tahun 2024 di sini nanti akan ada 3 jenis pengadaan. Ya, mana untuk 3 jenis pengadaan CASN tahun 2024 di sini terdiri dari sekolah kedinasan. Ini nanti akan dilakukan pendaftaran yang terlebih dahulu ya. Jadi untuk sekolah kedinasan ataupun juga Dikdin ini nanti akan dibuka yang paling awal. Kemudian setelah itu nanti pendaftaran yang CPNS, kemudian juga P3K. Untuk CPNS dan juga P3K ini nanti akan dilaksanakan secara bersamaan teman-teman. Namun secara keseluruhan untuk pendaftaran CASN ini nanti akan diselenggarakan dalam 3 periode ya. Nah, untuk yang pertama terkait tentang sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu nanti perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Perhubungan, BPS, BMKG dan lain sebagainya. Di sini nanti contohnya ini adalah sekolah kedinasan itu bagi teman-teman yang lulusan SLTA ataupun juga sederajat, nanti bisa melakukan pendaftaran sekolah kedinasan dan tutorialnya sudah saya berikan pada video-video sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa cek, dan ketika nanti sudah dibuka saya akan juga mencoba untuk membuat tutorial lagi. Nah, sebagai contohnya untuk teman-teman yang dari Kementerian Keuangan ini nanti biasanya itu apa ya, yang STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian ada IPDN dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk tahapan seleksi untuk yang sekolah kedinasan itu ada seleksi administrasi, kemudian SKD dan juga ada SKB. Kemudian untuk PNS ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi PNS, ini adalah pegawai ASN ya, secara tetap oleh PPK menduduki jabatan pemerintahan. Untuk tahapan seleksinya ini nanti sama, yaitu seleksi administrasi, SKD dan juga SKB. Kemudian untuk P3K itu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan dari perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan ya. Tahapan seleksinya ini sama dengan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu melewati seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural dan juga seleksi wawancara. Kemudian ada catatan penting nih dari BKN untuk teman-teman yang mungkin selama ini bertanya-tanya, apakah kalau misalkan kita sudah diangkat menjadi P3K itu nanti bisa otomatis diangkat menjadi PNS. Nah, di sini jawabannya disampaikan langsung oleh BKN, yaitu dalam catatan penting pengadaan P3K. Nah, pengadaan calon P3K itu dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi dan juga pengangkatan menjadi P3K. Kemudian P3K itu tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS ya. Jika teman-teman sudah diangkat menjadi P3K, ini nanti nggak bisa nih otomatis diangkat PNS, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman P3K itu ingin beralih fungsi ya, alih jabatan menjadi PNS, status kepegawaiannya, maka untuk diangkat menjadi calon PNS, maka P3K itu harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS. Misalkan teman-teman sudah P3K nih di sini. Kalau misalkan ingin jadi CPNS ya teman-teman harus melakukan pendaftaran, kemudian ikut seleksi administrasi, ikut SKD dan juga ikut SKB. Ketika teman-teman di sini sudah lulus, maka barulah bisa diangkat menjadi CPNS.
Namun ada catatan, yaitu untuk mendaftar CPNS, maka teman-teman itu harus keluar dulu nih dari P3K yang saat ini mungkin sudah disandang ya. Dan kemudian untuk penjadwalan seleksi CPNS dan juga P3K 2024 yang dimaksudkan itu adalah yang seperti ini teman. Ini merupakan rencana, yaitu rencana pelaksanaan CASN tahun 2024 yang terbaru ya. Ini menyesuaikan dengan jadwal pembagian persetujuan ini izin prinsip kebutuhan ASN per 14 Maret 2024. Jadi ini diupdate di hari ini. Nah, di sini nanti dipastikan pada bulan Januari ini teman-teman tuh sudah diangkat ya menjadi CASN, entah itu CPNS maupun juga menjadi P3K. Nah, di sini untuk periode di sini nanti akan dibagi menjadi 3 periode ya, yaitu periode 1 ini adalah disebut sebagai P1, periode kedua itulah P2 dan juga periode ketiga itulah P3. Nah, yang dimaksud dengan per periode untuk pembagiannya itu kira-kira siapa saja nih. Nah, di sini nanti kita bisa cek, yaitu di sini untuk periode 1 itu adalah yang di sini diberikan tanda warna apa nih ya? Warna oranye ya. Warna oranye itulah untuk periode 1. Nah, di sini nanti untuk periode ke-1 pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan juga pengumuman hasil seleksi administrasi untuk periode ke-1 ini nanti dimulai pada pekan ketiga. Ini pada pekan ketiga bulan April ya. Jadi pekan ketiga bulan April sampai nanti di pekan kedua bulan Mei ini nanti untuk sekolah kedinasan. Untuk sekolah kedinasan P1 ini nanti akan dimulai ya, yaitu pada pekan ketiga bulan April sampai dengan nanti pekan kedua bulan Mei teman-teman. Nah, inilah untuk nanti teman-teman sekolah kedinasan silakan bersiap-siap untuk melakukan pendaftaran pada tahap itu ya. Kemudian untuk penjadwalan yang P2, untuk P2 itu nanti diikuti oleh teman-teman pendaftar CPNS dan juga P3K, entah itu di instansi pemerintah pusat maupun juga di instansi pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan teman-teman sekolah kedinasan nanti dibuka di awal waktu, yaitu di pekan ketiga bulan April sampai dengan pekan kedua bulan Mei, maka untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K ini nanti masuk ke periode kedua. Ini nanti dibuka yaitu pada pekan kedua bulan Mei. Jadi pekan kedua bulan Mei ini nanti akan sudah dibuka ya. Nanti silakan teman-teman bersiap-siap. Jadi kalau misalkan dilihat dari sekarang itu sekitar ada 2 bulan kurang ya. Nah, pendaftaran CPNS dan juga P3K untuk periode kedua ini adalah pada pekan kedua bulan Mei sampai nanti di sini yaitu bulan Juni, yaitu tepatnya pekan kedua ya. Ini pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan juga pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk lanjutnya yaitu untuk sekolah kedinasan, maka lanjutnya nanti adalah untuk penjadwalan SKD sekolah kedinasan. Di sini nanti adalah sekitar pada bulan ini, pada bulan Juni ya, bulan Juni pertengahan teman-teman. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD nanti untuk P1 itu adalah untuk periode 1 yaitu sekolah kedinasan. Maka di sini nanti akan dimulai yaitu sekitar di pekan ketiga bulan Juni. Kemudian SKD-nya nanti pada pekan ketiga sampai pekan keempat ya. Sampai lanjut di sini nanti adalah pekan pertama bulan Juni. Nanti SKD untuk sekolah kedinasan. Kemudian pengolahan hasil nanti di pekan keempat bulan Juni ini untuk sekolah kedinasan atau P1. Kemudian pengumuman hasilnya ini adalah di sini nanti pada pekan kedua bulan Juni. Kemudian seleksi lanjutan dengan CAT dan non CAT untuk sekolah kedinasan ini nanti adalah pada bulan Juli yaitu pekan ketiga ya. Nah, inilah untuk jadwal yang sekolah kedinasan teman-teman. Kemudian untuk yang periode kedua CPNS dan juga P3K, termasuk juga P3K guru, P3K teknis dan juga P3K tenaga kesehatan, maka di sini nanti setelah dilakukan pendaftaran pada pekan kedua bulan Mei nanti sampai di pekan kedua bulan Juni, maka nanti di sini akan ada sanggah jawab sanggah pengumuman pasca sanggah ya. Nah, ini nanti pada sekitar pekan ketiga bulan Juni. Kemudian penjadwalan seleksi untuk P2 ini adalah pekan keempat bulan Juni. Kemudian nanti pengumuman daftar peserta, waktu, tempat SKD untuk P2 itu adalah pada bulan Juli yaitu pekan pertama. Nah, kemudian nanti SKD CPNS dan juga seleksi kompetensi untuk P3K atau P2 ini nanti adalah berlangsung di sini yaitu pada bulan Juli pekan kedua sampai dengan pekan ketiga, lanjut nanti di bulan Agustus ya. Kemudian pengolahan hasil
SKD CPNS, kemudian pengumuman hasil SKD dan juga seleksi kompetensi untuk P2. Kemudian nanti akan juga ada SKTT, kemudian ada SKTT P3K ya. Kemudian juga SKB CPNS nanti dilaksanakan sekitar pada bulan Agustus, yaitu di pekan ketiga. Kemudian untuk SKB yang non-cat, nah ini nanti dilaksanakan juga pada pekan ketiga bulan Agustus. Kemudian untuk integrasi nilai SKTT dan juga pengumuman hasil P3K, ini nanti kita bisa lihat yaitu di sini pada bulan Agustus ya, yaitu pekan ketiga. Pada pekan ketiga sampai dengan pekan keempat bulan Agustus, teman-teman. Dan kemudian dilanjutkan integrasi nilai SKD dan SKB pengumuman hasil, nanti finalnya kita bisa mengetahui lulus atau tidaknya untuk yang teman-teman periode kedua entah itu CPNS maupun juga P3K. Itu adalah di sini nanti deadline-nya ini pada bulan September ya, sekitar pada bulan September sampai dengan pertengahan bulan Oktober. Nah sedangkan untuk yang periode kedua, periode ketiga ini nanti adalah dimulai pada pekan keempat bulan Juli. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat kondisinya seperti ini, untuk sekolah kedinasan itu dibuka di periode ke-1, kemudian untuk CPNS dan juga P3K nanti dibuka 2 tahap ya, 2 periode. Periode kedua dan juga periode ketiga ini adalah untuk CPNS dan juga P3K. Nah, di sini untuk CPNS dan juga P3K yang periode ketiga ini nanti dimulai pekan keempat yaitu bulan Juli sampai dengan pekan ketiga yaitu bulan Agustus. Kemudian nanti dilanjutkan untuk sanggah jawab sanggah ini adalah pada pekan keempat bulan Agustus. Ini teman-teman, ini adalah untuk rentetan jadwalnya. Kemudian SKTT, SKB, P3K untuk yang periode ketiga ini adalah nanti dijadwalkan pada bulan Oktober, sehingga nanti untuk integrasi dari hasil seleksi CPNS dan juga P3K, penentuan siapa yang lulus dan juga nggak lulus. Untuk yang P3K nanti rencananya itu kan semua lulus ya. Kalau misalkan teman-teman yang nggak lulus nanti akan menjadi P3K yang pada waktu. Jadi sekitar bulan Desember ini nanti sebelum bulan Januari 2025 teman-teman nanti sudah bisa melihat hasilnya ya. Jadi kita sudah diangkat pada bulan Desember ini. Ini adalah untuk nanti yang periode ke-1, periode kedua dan juga periode ketiga. Oke, semoga ini bermanfaat dan teman-teman nanti bisa bersiap-siap untuk melakukan pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024.